Alhamdulillahi ala ihsanih. Wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Ya Allah, jadikanlah kami cinta kepada iman. Hiasilah iman di hati kami. Jadikanlah kami benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan. Jadikanlah kami orang-orang yang terpimpin. Allahumma amin. Amma ba'd. Orang tuaku, Bapak Prof. Abdul Razak Taha, hafidhahullah, kakakku, seniorku, Prof. Feni Haju, hafidhahullah, Prof. Nurdin Rahman, hafidhahullah, para guru besar, para pendidik, para dosen, wabil khusus Bapak Dr. Imran Hanafi, dan segenap peserta kajian bulanan lewat Zoom ini, saudara dan saudariku, warga, para ustadz, ustazah di pesantren Darul Istiqamah cabang Ponci, di cabang Palantikang, di pusat di Macopa, dan semua yang mengikuti kajian ini, pemirsa PKM TV, kita saling mendoakan kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menambahkan hidayahnya kepada kita, menuntun kita di jalannya, meridai kita, dan memuliakan kita insya Allah dengan husnul khatimah dan jannatul firdaus. Saya mengajak kita semua untuk mendoakan orang tua kita, akbar tercinta, Bapak Pesantren Darul Istiqamah, Ustadz Muhammad Arif Marzuki, yang telah berpulang ke rahmatullah di akhir bulan Juni yang lalu. Ya Allah, luaskanlah kuburnya. Ya Allah, jadikanlah kuburnya sebagai taman surga, dan masukkanlah beliau di Jannatul Firdaus. Allahumma amin. Tidak lupa kita doakan Ibu Helmi Arbi, kekasih dari Prof. Feni yang sedang dirawat di rumah sakit. Semoga diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kesembuhan yang diberkahi oleh Allah. Ummiku tercinta, seringkali beliau mengikuti kajian bulanan kita tanpa saya mengetahui. Kita juga ya sangat saya harapkan untuk mendoakan Ummi, ibu kami yang sangat kami cintai. Barakallahu fikum. Kajian kita pada pagi yang berbahagia ini ialah muhasabah untuk mujahadah, menata hati, mendidik diri di jalan ridha ilahi. Kita akan merenungkan lebih banyak tentang muhasabah dan mujahadah, introspeksi dan optimalisasi. Menata kehidupan pribadi dan rumah tangga kita masing-masing dengan iman dan takwa adalah pendakian tiada henti di jalan Allah selama hayat masih dikandung badan. Kita diingatkan
dengan statement ini agar kita selalu berusaha untuk mendidik diri dan rumah tangga kita, agar kita mengingat prioritas perjuangan kita dalam hidup ini adalah diri kita dan rumah tangga kita. Qu anfusakum wa ahlikum. Selamatkan dirimu dan keluargamu. Selamatkan dirimu dan keluargamu. Surah At-Tahrim ayat 6. Bagaimana agar kita lebih banyak memikirkan diri kita dan keluarga kita. Jangan sampai kita lebih banyak memikirkan orang lain. Jangan sampai kita lebih banyak memikirkan masyarakat luas, melebihi perhatian kita kepada pribadi kita dan keluarga kita. Perjuangan kita dalam mendidik diri dan keluarga itu sejatinya adalah pendakian. Sejatinya adalah pendakian. Artinya kita diharapkan untuk selalu meningkat, selalu lebih tinggi di dalam mendidik diri dan keluarga kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih. Ittaqullah haqqa tuqatih adalah pendakian. Karena takwa adalah tingkatan yang lebih tinggi dari iman. Takwa adalah tingkatan yang lebih tinggi dari iman. Orang beriman disuruh bertakwa. Haqqa tuqatih adalah mujahadah, optimalisasi takwa tiada henti. Itu adalah pendakian. Pendakian di bukit takwa. Pendakian di gunung takwa yang tidak ada ujungnya, tidak ada puncaknya. Ia akan berakhir dengan kematian kita. Semoga berakhir dengan husnul khatimah. Perjuangan yang mulia ini senantiasa memerlukan ilmu sahih, ilmu yang benar, yang terbarukan, ilmu yang terbarukan tentang iman. Juga memerlukan perencanaan peningkatan. Kita memerlukan untuk mengetahui tahapan-tahapan, etape-etape perjalanan pendakian kita untuk lebih tinggi dalam pendakian iman dan takwa. Pelaksanaan program iman harian yang dinikmati, kita semua tentu memerlukan perencanaan harian. Kita tentu menjalankan program harian yang sifatnya imani, tarbawi, mendidik diri kita. Program ini senantiasa kita tambah secara berkala dan kita nikmati. Tidak membebani, kita nikmati. Salat kita nikmati, salat sunnah kita nikmati, zikir kita nikmati, baca Quran kita nikmati. Kita tambah secara berkala. Itu penting untuk kita hayati dalam perjuangan ini. Dan tentu saja kita memerlukan introspeksi yang menyeluruh guna pembaruan mujahadah, pembaruan optimalisasi yang terus-menerus dengan kasih sayang Allah semata. Artinya bahwa kita mengharapkan agar kita selalu mendapatkan tambahan hidayah dari Allah. Karena Allah, insya Allah, maha menyayangi kita, mengasihi kita. Pengertian muhasabah dan mujahadah. Pertama, muhasabah. Slide Pak Fajar. Muhasabah secara bahasa berarti menghitung, menilai, atau mengevaluasi. Secara istilah, sebagai definisi syar'i,
Muhasabah berarti meneliti amal. Meneliti amal. Meneliti niat dan keadaan hati. Lalu memperbaikinya agar sejalan dengan ridha Allah. Apakah amal kita sudah benar? Apakah sholat kita sudah benar? Apakah zikir kita sudah benar? Meneliti niat, apakah kita selalu ikhlas? Meneliti amal hati, apakah kita aktif untuk mengamalkan paling tidak 10 amal hati? Yakin, ikhlas, syukur, sabar, tawakal, cinta, takut, harap, taubat, kerinduan pada surga, bahagia dengan amal. Apakah rutin kita amalkan amal-amal hati? 6 rukun iman. Apakah kita suka ulang-ulangi 6 rukun iman itu di dalam hati? Itu kita evaluasi. Bertanya pada diri sendiri. Apakah itu tentang iman. Lalu kita upayakan untuk kita perbaiki. Usaha untuk perbaikan itulah yang bernama mujahadah. Allah Ta'ala berfirman tentang muhasabah dalam surah Al-Hasyr, surah ke-59 ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Wahai sekalian orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Orang beriman diperintahkan bertakwa, yang berarti tingkatkan iman menjadi takwa. Tingkatkan iman agar mencapai takwa. Amalkan takwa. Cara mengamalkan takwa salah satunya adalah wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang sudah dia kerjakan untuk hari esok, yaitu akhirat. Hendaklah kita memperhatikan amal-amal kita. Hendaklah kita melihat kembali dosa-dosa kita. Merenungkan dan menyesali dosa-dosa kita. Karena yang akan kita bawa ke alam barzakh, yang akan kita bawa ke alam kubur, dan sampai di hari akhirat adalah amal dan dosa. Amal dan dosa. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Surah Az-Zalzalah, 2 ayat terakhir. Siapa yang melakukan kebaikan sekecil debu, ia melihatnya. Ia mendapatkan balasannya di hari akhirat. Dan siapa yang melakukan dosa, keburukan sekecil debu, dia akan menyaksikannya. Dia akan mendapatkan balasannya, akibatnya. Itulah yang kita timbang semasa hidup kita ini. Selama hayat masih dikandung badan. Itulah yang kita introspeksi, amal dan dosa-dosa kita. Kemudian Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu. Artinya, hitunglah amal dan dosamu. Adili dirimu. Qabla an tuhasabu, sebelum kamu dihisab, sebelum kamu diadili, sebelum kamu ditanya di pada mahsyar nanti. Wazinu a'malakum, dan timbanglah amalmu dan dosamu. Qabla an tuzana alaikum, sebelum itu nanti ditimbang untukmu di hari akhirat nanti. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah pernah mengatakan, seorang mukmin itu menghisap dirinya dengan rajin bertanya pada diri sendiri,
Apa yang saya inginkan dengan kata-kataku ini? Apa yang saya inginkan dengan kata-kataku ini? Mengevaluasi kata-kata, mengevaluasi pembicaraan, mengevaluasi obrolan, mengevaluasi komentar-komentar. Apa yang saya inginkan dengan makanku ini? Mengevaluasi makanan. Apa niatku dalam makan? Apa niatku dalam minum? Itu orang yang beriman. Mengevaluasi dirinya, mengevaluasi pandangannya, mengevaluasi pendengarannya, mengevaluasi perilakunya. Adapun orang munafik berjalan tanpa muhasabah. Berjalan tanpa muhasabah. Dan itu adalah kelalaian yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 205. Di ujung ayat Allah Subhanahu wa taala berpesan, wala takun minal ghafilin, dan janganlah kamu termasuk orang yang lalai. Itu muhasabah. Sekarang mujahadah. Slide. Pengertian mujahadah. Mujahadah secara bahasa berarti bersungguh-sungguh atau berjuang. Dari kata jahada, yujahidu. Satu akar kata dengan jihad. Optimalisasi. Optimalisasi. Istifragul wus'i. Mengerahkan seluruh potensi. Itu mujahadah. Mengerahkan seluruh potensi untuk kebaikan. Secara istilah, mujahadah berarti kesungguhan seorang hamba dalam melawan hawa nafsu. Melawan hawa nafsu, syahwat, syubhat, dan kelemahan diri untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mujahadah difokuskan pada mengalahkan hawa nafsu. Difokuskan pada mengalahkan bisikan setan. Mendidik diri, memimpin diri, paksa diri untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, niscaya kami akan menunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Surah Al-Ankabut ayat terakhir, ayat 69. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah pernah mengatakan, jihad terhadap diri sendiri mendahului jihad melawan musuh. Siapa yang mampu menundukkan hawa nafsunya, maka ia akan dikaruniai kemenangan atas musuh-musuhnya. Mujahadah singkatnya optimalisasi ketaatan, kepatuhan, ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang korelasi antara muhasabah dan mujahadah. Korelasi antara muhasabah dan mujahadah. Keduanya ibarat cermin dan gerakan. Cermin menunjukkan kekurangan diri. Mujahadah upaya untuk memperbaiki. Cermin kepribadian menunjukkan kekurangan diri kita, dan mujahadah adalah usaha untuk memperbaikinya. Tanpa muhasabah, mujahadah bisa salah arah. Tanpa muhasabah, mujahadah bisa salah arah. Artinya, bisa saja seseorang melakukan mujahadah dalam amal tertentu, tapi karena tidak muhasabah, mungkin mujahadahnya tidak ikhlas. Mungkin mujahadahnya tidak ikhlas karena niatnya tidak dievaluasi. Mungkin seseorang melakukan mujahadah pada satu sisi dari ibadah tertentu dia mujahadah, akan tetapi karena tidak muhasabah
dalam waktu yang sama mujahadahnya aktif, akan tetapi dosa-dosanya juga aktif. Dosa-dosa yang dilakukan adalah dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar yang dilakukannya. Dia tidak sadari, dia ujub dengan amalnya, dia ujub dengan mujahadahnya. Dia tidak sadar bahwa dosa-dosa yang dikerjakan bisa meruntuhkan amal ibadahnya. Na'udzubillah. Tanpa mujahadah, muhasabah hanya menjadi penyesalan tanpa perubahan. Muhasabah saja tanpa mujahadah itu adalah taubat yang tidak dibarengi dengan usaha perbaikan. Hanya menyesal saja, tapi tidak melakukan perbaikan. Selalu muhasabah, tapi tidak melakukan perbaikan. Sudah disesali, diulangi lagi. Sudah disesali, diulangi lagi. Itu pentingnya dilakukan kedua-duanya. Muhasabah dan mujahadah. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, perjalanan menuju Allah membutuhkan dua hal. Muhasabah di awal langkah dan mujahadah sepanjang perjalanan. Muhasabah di awal langkah perbaikan diri, dan mujahadah sepanjang perjalanan. Sesungguhnya ini adalah siklus, memerlukan pengamalan yang berulang-ulang. Muhasabah dan mujahadah itu berulang-ulang. Sehingga bukan hanya satu kali muhasabahnya, mujahadahnya juga tidak hanya satu kali. Tapi itu dilakukan sesungguhnya setiap hari, bahkan beberapa kali dalam sehari. Berikut ini penjelasan lebih rinci. Kiat muhasabah efektif. Pertama, muhasabah harian. Sebelum tidur, kita bertanya pada diri sendiri, bagaimana niat-niatku selama hari ini? Bagaimana niatku tadi salat subuh? Bagaimana niatku tadi bersedekah? Bagaimana niatku tadi salat duha? Ini menjelang tidur kita ulangi kembali. Kita ingat kembali apa yang sudah kita lakukan mulai bangun tidur. Dan kita evaluasi niat-niat kita. Yang kedua, bagaimana amal-amal hati? Bagaimana amal-amal hatiku sepanjang hari? Minimal 10 amal hati. Ditambah dengan rukun iman. Itu mesti diulang-ulangi. Rukun iman diulang-ulangi dalam hati. Mewaspadai dosa-dosa hati. Itu juga bagian dari amal hati. Sudahkah saya bersungguh-sungguh menjaga salatku, menjaga pandanganku, menjaga perilaku, ucapanku? Itu kita evaluasi. Adakah dosaku yang belum saya taubatkan selama hari ini? Itu kita ingat kembali. Dosa apa yang kita lakukan selama sepanjang hari. Lalu kita taubatkan menjelang tidur. 2. Muhasabah dalam kesendirian. Saat hati terasa galau, saat hati terasa gelisah, ada rasa hampa, ada rasa kecewa, atau sedih, atau marah, itu saatnya kita melakukan muhasabah. Itu saat yang tepat kita melakukan muhasabah. Banyak orang lupa muhasabah. Lupa muhasabah pada saat-saat merasakan perasaan negatif. Langsung mencari solusi. Bahkan mengambil solusi yang difikirkan bahwa itu akan membahagiakan. Padahal solusi itu bukan ibadah.
bukan amal, akan tetapi kelalaian, bahkan dosa. Banyak orang mencari kebahagiaan dengan dosa. Banyak orang berusaha untuk membuang rasa susah, menjauhkan rasa galau dengan dosa dan maksiat. Nauzubillah. Yang sebenarnya kita memerlukan muhasabah pada saat-saat kita merasakan perasaan-perasaan negatif. Antara lain, kita bertanya pada diri kita sendiri, apakah saya sudah mengulang-ulangi penghayatan rukun iman? Sekali lagi, penghayatan rukun iman. Mengucapkan dalam hati, saya beriman kepada Allah. Saya beriman kepada para malaikat. Saya beriman kepada kitab-kitab Allah. Saya beriman kepada para nabi dan rasul. Itu mesti diucapkan dalam hati. Saya beriman kepada hari akhirat. Saya beriman kepada takdir Allah yang baik dan yang buruk. Apakah saya sudah mengoptimalkan pengamalan dan penghayatan zikir dan doa? Kita evaluasi bagaimana zikir pagi, bagaimana zikir sore, berapa doa yang kita baca, berapa zikir yang kita ulang-ulangi, bagaimana wirid-wirid kita, wirid tahlil, wirid istighfar, wirid salawat, bagaimana wirid-wirid kita, wirid tasbih, ya, yang dibaca minimal 100 kali, masing-masing 100 kali minimal, itu kita evaluasi. Kemudian, apakah saya sudah membaca Al-Quran dalam jumlah ayat yang lebih banyak sambil beramal hati? Berapa halaman kita baca Al-Quran? Berapa halaman kita baca Al-Quran? Sangat baik kalau kita bisa mencapai satu juz dalam satu hari. Kita evaluasi itu. Kita evaluasi itu. Bagaimana baca Quran kita? Apakah dalam membaca Al-Quran kita juga melakukan amal hati? Khusyuk ketika membaca Al-Quran? Berusaha untuk tadabbur beberapa ayat dari ayat-ayat yang kita baca. Sudahkah saya mengulang-ulangi bersedekah dengan niat ikhlas? Bersedekah dalam satu hari bukan cuma satu kali. Bersedekah dalam satu hari bukan hanya 2-3 kali kita ulang-ulangi. Karena kepada anak pun sedekah, kepada istri pun sedekah, kepada kucing pun sedekah, kepada hewan ayam itu pun sedekah. Itu adalah sedekah. Sedekah tidak hanya berupa materi, sedekah, senyum pun sedekah. Karena itu kita niatkan, karena itu kita ikhlaskan, karena itu kita ikhlaskan. Membantu orang lain dengan pikiran, dengan tenaga itu adalah sedekah. Itu kita ulang-ulangi, berulang kali setiap hari dengan penghayatan, niat ikhlas, niat penyucian hati, niat penguatan iman, niat pelembutan perilaku. Karena itu adalah fungsi-fungsi amal yang kita evaluasi pada saat kita tidak bahagia. Pada saat kita tidak bahagia. Kenapa saya tidak bahagia? Padahal saya sudah beramal. Kenapa saya tidak bahagia? Padahal saya sudah beribadah. Kenapa saya tidak bahagia? Padahal saya sudah sholat. Saya sudah zikir. Kenapa saya tidak bahagia? Ini yang kita evaluasi. Oh, mungkin amal hatinya yang kurang. Mungkin amal hatinya yang kurang. Mungkin kuantitasnya yang kurang, yang perlu ditingkatkan. Kita evaluasi. Oh, mungkin taubatnya yang kurang. Istighfarnya yang kurang. Mungkin air matanya yang kurang. Ini yang kita evaluasi. Oleh karena semua amal berfungsi untuk membahagiakan, berfungsi untuk menguatkan, berfungsi untuk melembutkan batin kita. Barakallahu fikum. Yang ketiga, bentuk muhasabah yang lain adalah muhasabah saat beribadah dan beramal saleh. Kita tanyakan kepada diri kita, sudahkah saya berniat ikhlas di awal amal tadi?
Contoh pada saat sholat. Seringkali kita takbiratul ihram, tidak ada niat ikhlas di hati kita sebelum takbir. Jadi pada rakaat pertama kita tanyakan pada diri kita, tadi saya sudah berniat belum? Oh sudah, alhamdulillah. Tadi saya sudah berniat ikhlas belum sebelum takbir? Oh belum, sekarang saya berniat ikhlas. Ya Allah, sekarang saya berniat ikhlas. Maafkan hambamu ya Allah. Tadi saya lupa berniat ikhlas. Rakaat kedua kita ulangi lagi. Tadi saya sudah berniat ikhlas. Niat ikhlas itu mesti membersamai kita mulai dari takbir sampai salam. Oleh karena godaan-godaan untuk kita tidak ikhlas itu sepanjang sholat. Ada godaan di hati kita agar kita tidak ikhlas. Agar kita melalaikan keikhlasan. Sehingga ikhlas itu mesti dijaga. Ikhlas di hati itu mesti dijaga. Agar supaya kita bisa ikhlas sampai salam. Begitu juga dengan amal hati yang lain. Khusyuk misalnya. Sudahkah saya menepiskan bisikan setan, gangguan setan yang mengganggu kita agar kita tidak khusyuk dalam sholat? Bisikan setan yang mengganggu kita agar kita tidak melakukan amal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah saya mengingat kematian dan mengharapkan surga? Itu kita ulang-ulangi dalam sholat, dalam puasa, dalam tilawah Al-Quran, dalam amal yang kita kerjakan. Barakallahu fikum. Landasan muhasabah ini adalah firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Qiyamah ayat 2. Wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Dan aku Allah bersumpah dengan an-nafsul lawwamah, jiwa yang amat menyesali dirinya sendiri. Selalu menyesali dirinya sendiri. Selalu mempersalahkan dirinya sendiri. Lawwamah, selalu memaki dirinya sendiri. Ini yang kita usahakan untuk kita capai. An-nafsul lawwamah adalah jiwa orang yang beriman. Adalah jiwa orang yang beriman. Jiwa yang selalu muhasabah. Selalu mencari kekurangan diri sendiri. Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat semua, kita dalam muhasabah mesti fokus pada kekurangan kita. Dalam muhasabah kita mesti fokus pada dosa-dosa yang masih kita lakukan. Pada dosa-dosa yang masih kita lakukan. Kita tidak bisa melakukan mujahadah kalau muhasabah kita fokus pada kebaikan-kebaikan kita. Kita tidak bisa melakukan mujahadah sebagai tindak lanjut muhasabah kalau kita lebih banyak memperhatikan amal-amal kita. Kita usahakan untuk kita menghindari bisikan dalam hati, penilaian dalam hati bahwa amal saya sudah banyak. Kita hindari ucapan dalam hati, amalku banyak. Muhasabah kita tidak efektif kalau kita mengatakan amal kita sudah banyak. Muhasabah kita akan efektif kalau kita mengatakan dosa-dosa kita sudah banyak. Dosa-dosa kita masih banyak. Dan kita tentukan, kita fokuskan pada dosa-dosa tertentu yang menjadi kebiasaan, masih menjadi kebiasaan kita. Dosaku banyak, amalku sedikit. Itu mesti kita ulang-ulangi. Dosaku banyak, amalku sedikit. Imanku lemah,
amalku sedikit. Imanku lemah, amalku sedikit. Muhasabah. Muhasabah. Kita rinci wujud nyata iman kita yang lemah. Kita rinci wujud nyata amal kita yang sedikit. Kita rinci wujud nyata dosa kita yang banyak. Ini akan efektif kalau dibarengi dengan air mata. Ini akan efektif kalau dibarengi dengan tangis-tangis taubat, tangis-tangis khusyuk. Insya Allah. Insya Allah. Muhasabah kita efektif. Insya Allah. Mujahadah kita sesudah muhasabah, mujahadah itu akan efektif. Kalau kita membiasakan tangis-tangis imani. Membiasakan tangis-tangis iman. Iya. Karena khusyuk, karena takut kepada Allah, karena taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, At-Tirmizi, Ibnu Majah, dalam hadis yang dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani dari Shaddad bin Aus, sahabi yang mulia Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-kayyisu man dana nafsa." Al-kayyisu man dana nafsa. Orang cerdas yang sesungguhnya ialah orang yang mendidik dirinya. Orang cerdas yang sebenarnya adalah orang yang mendidik dirinya, orang yang memimpin dirinya. Mendidik dan memimpin diri itu dimulai dari muhasabah, dilanjutkan dengan mujahadah. Mandana nafsa wa amila lima ba'dal maut, dan beramal untuk kehidupan sesudah kematian. Mujahadah, sungguh-sungguh mujahadah dengan amal persiapan untuk kehidupan sesudah kematian. Wal ajizu, dan orang yang lemah sungguh-sungguh lemah, orang yang paling lemah, man atba'a nafsahu hawaha, orang yang mengikuti hawa nafsunya, wa tamanna 'ala Allahil amani, dan berangan-angan atas Allah dengan banyak angan-angan, dengan mengatakan amalku sudah banyak, saya pasti masuk surga, saya pasti tidak masuk neraka. Itu orang yang berangan-angan. Itu orang yang berangan-angan. Tidak ada rasa takut pada api neraka dalam dirinya. Itu sesungguhnya tercela. Dikatakan sebagai orang yang lemah. Orang yang lemah. Lemah jiwanya, lemah pikirannya, lemah kecerdasannya. Karena orang yang cerdas sesungguhnya, cerdas imani adalah orang yang memimpin dirinya, mendidik dirinya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Demikian kiat muhasabah efektif. Selanjutnya, kiat mujahadah efektif. Kiat mujahadah efektif. Pertama, memaksa diri sampai mengalahkan hawa nafsu. Hawa nafsu tidak bisa dikalahkan kalau kita tidak paksa diri. Kalau tidak paksa diri. Dalam hadis yang derajatnya hasan, diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi, Al-Imam Ibnu Hibban menilai hadis ini sahih. Ya, dan Al-Imam Al-Albani menilai hadis ini hasan. Yang jelas bisa dijadikan sebagai pegangan. Hadis dari sahabi yang mulia Fudhalah bin Ubaid radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Al-mujahidu, pejuang sejati, man jahada nafsahu fillah, ialah yang berjuang
berjuang mengalahkan hawa nafsunya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah pejuang yang sebenarnya. Bentuknya adalah bentuk-bentuk mujahadah ini ialah menahan diri dari melakukan maksiat walaupun ada peluang besar. Walaupun ada peluang besar. Sendirian, tidak ada orang yang lihat, ada peluang untuk melakukan dosa, lalu ditahan, lalu ditinggalkan, dijauhi. Tidak melakukan dosa itu. Padahal ada peluang besar, ada keinginan untuk melakukannya. Beda kalau memang tidak ada keinginan. Mujahadahnya kurang kalau memang tidak ada keinginan. Memang tidak ada kemampuan. Jadi keinginan, kemampuan, dan kesempatan. Kalau berkumpul itu keinginan, kemampuan, dan kesempatan, peluang, lalu untuk berbuat dosa, lalu kita tidak berbuat dosa, itulah mujahadah. Itulah mujahadah. Kadang-kadang ada keinginan, tidak ada kemampuan. Ada kemampuan, tidak ada keinginan. Ada keinginan, ada kemampuan, tapi tidak ada peluang. Itu mujahadahnya berbeda. Itu mujahadahnya berbeda. Bahkan bisa jadi bukan mujahadah. Karena memang tidak ada kemauan. Itu berlaku pada hampir semua dosa. Yang kedua, meninggalkan kebiasaan buruk secara drastis sekaligus atau secara bertahap. Taubat nasuha sekaligus atau bertahap. Memaksa diri untuk bangun malam salat tahajud. Paksa diri untuk bangun di waktu malam untuk salat tahajud. Membaca Al-Quran siang ataupun malam. Membaca Al-Quran. Paksa diri untuk baca Al-Quran. Walaupun sedikit. Al-Quran ada di handphone, tapi tidak dibaca. Al-Quran ada di handphone, tapi tidak dibaca. Kalau tidak ada usaha, tidak ada paksa diri. Paksa diri untuk berzikir. Paksa diri untuk berzikir. Oleh karena kita tidak berzikir kalau kita tidak paksa diri kita. Lidah kita terkunci. Lidah kita terkunci untuk berzikir kalau kita tidak paksa diri. Dan penyebabnya adalah dosa. Dosa-dosa kita yang membelenggu kita. Dosa-dosa yang mengikat lisan sehingga tidak berzikir. Karena itu, zikir yang paling afdal untuk mujahadah adalah istighfar. Zikir yang paling prioritas untuk mujahadah adalah istighfar. Minimal membaca astagfirullah, diulang-ulangi. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Lama-lama kita merasa enak, merasa tenang. Lama-lama kita merasa tenang. Ditambah dengan zikir-zikir yang lain. Lebih baik astagfirullah wa atubu ilai. Astagfirullah wa atubu ilai. Astagfirullah wa atubu ilai. Lebih lengkap, lebih baik lagi. Astagfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilai. Diulang-ulangi. Astagfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilai. Baca terjemahnya dalam hati. Dibarengi dengan penyesalan atas dosa-dosa. Ditambah lagi dengan istighfar yang lain. Rabbi gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbi gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ini juga dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai 100 kali. Diulang-ulangi sampai 100 kali. Bahkan lebih dari itu. Sesudah itu, insya Allah lebih mudah kita membaca zikir-zikir yang lain. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu semua diulang-ulangi.
Diulang-ulangi. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wa la quwata illa billah. Kita ulang-ulangi. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Itu adalah beberapa zikir sunnah yang dianjurkan untuk kita perbanyak. Untuk kita perbanyak. Insya Allah, kalau lisan kita sudah lepas dari ikatan belenggu dosa, insya Allah semua jadi nikmat. Zikir-zikir itu menjadi nikmat. Membaca Al-Quran menjadi nikmat. Mendatangkan ketenangan. Kemudian dilanjutkan dengan doa. Dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau dengan menuntut ilmu yang bermanfaat. Itu adalah bentuk-bentuk mujahadah. Bentuk-bentuk mujahadah yang pertama. Dengan memaksa diri. Sekarang yang kedua. Kiat mujahadah efektif yang kedua. Mujahadah dalam menjaga kesetiaan dengan para teman akrab yang saleh. Teman yang saleh, yang akrab, sahabat. Sahabat yang dekat dari orang-orang yang saleh. Kita mesti memaksa diri untuk setia. Setia dalam persahabatan. Setia dalam persahabatan. Sesama jamaah masjid. Sesama jamaah pengajian. Sesama jamaah kajian. Sesama grup tilawah. Tilawah Al-Quran. Grup khatam Al-Quran. Dan grup-grup yang lain di dalam amal ibadah. Itu kita jaga kesetiaan bersama mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawa wa kana amruhu furuta." Surah Al-Kahfi ayat 28. Dan bersabarlah kamu bersama orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan di sore hari dengan mengharapkan keridhaannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka. Jangan tinggalkan mereka. Yang rajin ibadah itu jangan tinggalkan. Teman-teman yang rajin berdoa itu jangan tinggalkan. Teman-teman yang soleh itu jangan ditinggalkan. Jangan dijauhi. Jaga keakraban dengan mereka. Wala ta'du ainaka anhum. Turidu zinatal hayatid dunya. Karena kamu menginginkan perhiasan kehidupan di dunia. Jangan tinggalkan mereka yang mencari akhirat. Lalu kamu bersahabat. Memilih persahabatan dengan orang-orang yang mencari dunia semata. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Jangan taati, jangan ikuti orang yang kami lalaikan hati-hati mereka dari berzikir kepada kami. Turidu zinatal hayatid dunya wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawa. Jangan ikuti orang yang mengikuti hawa nafsunya. Jangan bersahabat, jangan akrab dengan orang yang mengikuti hawa nafsunya. Karena kita akan ikut nanti. Persahabatan dengan orang saleh membutuhkan mujahadah supaya kita setia. Supaya kita setia. Wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta. Dan urusan mereka itu melampaui batas. Keadaan mereka melampaui batas. Tidak sholat, tidak mengaji. Jangan ikuti mereka yang tidak sholat, yang tidak mengaji, yang banyak melakukan dosa dan maksiat. Pilih untuk selalu bersama orang-orang yang saleh. Bersahabat dengan orang-orang yang saleh. Ini membutuhkan mujahadah. Bentuk-bentuk mujahadah ini antara lain. Bersungguh-sungguh menjaga diri agar tidak bergibah. Tidak menceritakan aib rahasia orang lain. Terutama teman akrab kita. Jangan gosip. Jangan menggosip teman dekat kita.
bahkan yang jauh sekalipun. Jangan gosip sesama muslim, tapi terutama bersabar menerima perbedaan tabiat. Sama-sama orang saleh, ada perbedaan tabiat, ada perbedaan karakter teman-teman yang saleh, ada perbedaan temperamen, ada perbedaan kebiasaan antara orang-orang saleh. Itu kita mesti sabar. Sabar menerima perbedaan itu, lapang dada menerima perbedaan itu. Termasuk dalam cara komunikasi, cara mendidik saudara kita seperjuangan, dalam kesalehan, bersabar menerima. Ada yang cara bicaranya tinggi, ada yang kalau bicara seperti mempermalukan kita dan sebagainya. Itu kita mesti lapang dada menerima perbedaan-perbedaan dengan teman-teman kita yang soleh. Yang ketiga, mujahadah dalam persahabatan ini adalah bersungguh-sungguh untuk saling mengajak. Mujahadah untuk bersungguh-sungguh saling mengajak, saling mendidik, saling mengevaluasi dalam setiap program kebaikan. Kita sungguh-sungguh. Dicari. Kalau ada yang tidak hadir, kita cari. Kalau ada yang tidak hadir, kita tanyakan. Ada yang kita tidak temukan di masjid, kita tanyakan. Kita besuk, kita sapa. Itu butuh mujahadah. Jangan biarkan menjauh. Jangan biarkan saudara-saudara kita menjauh. Jangan ada gap dengan saudara-saudara kita yang soleh. Teman-teman kita yang soleh. Itu memerlukan optimalisasi, mujahadah. Kemudian bentuk mujahadah efektif yang ketiga adalah mujahadah dalam menyambung amal dengan amal. Mujahadah dalam menyambung amal dengan amal yang semakin efektif. Sudah berulang kali di kajian kita diperkenalkan istilah menyambung amal dengan amal. Yaitu kita senantiasa beramal. Kalau sudah beramal, beramal lagi. Sudah beramal, beramal lagi. Beramal tiada henti. Berdasarkan firman Allah, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ. Kalau kamu sudah selesai melakukan satu amal, fansab, bangkitlah, kerjakan amal yang lain dengan sungguh-sungguh. Dan senantiasa berniat ikhlas mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Surah Asy-Syarah ayat 7 dan 8. Bentuk-bentuk mujahadah ini. Mujahadah dalam menyambung amal dengan amal. Pertama, menyusun program harian yang rinci. Program harian yang memacu, mendidik, yang diamalkan secara disiplin. Kita sudah mempelajari 10 induk amal. Kita sudah mempelajari induk-induk amal. Kita sudah mempelajari salat-salat sunnah, ya, kurang lebih 20 ya, salat-salat sunnah. Kita sudah mempelajari planning amal, ya, perencanaan amal harian. Kita susun amal harian sehingga ada target yang hendak kita capai. Target sholat, target sholat sunnah, target zikir, ada target baca Quran, ada target dalam doa, ada target dalam sedekah, ada target dalam dakwah, dalam akhlak, dalam silaturahim, ada target-target yang kita ingin capai dalam amal keseharian. Nah, itu kita kerjakan dengan penuh kedisiplinan. Nanti di malam hari menjelang tidur kita evaluasi. Kita evaluasi program harian kita itu. Di sini korelasi yang indah antara mujahadah dan muhasabah. Yang kedua, selalu mengutamakan amal hati. Dalam program harian itu selalu kita utamakan amal hati dan mewaspadai dosa hati secara terus-menerus semaksimal kemampuan.
Allah berfirman, "Wadhkur rabbaka idza nasita." Dalam surah Al-Kahfi ayat 24. Kalau kita lupa, cepat-cepat berzikir kepada Allah. Kalau kita lupa, cepat-cepat istighfar. Kalau kita lupa, cepat-cepat kembali. Kalau kita berdosa, cepat-cepat bertaubat. Cepat-cepat bertaubat. Jangan berlarut. Karena memang tidak ada yang tanpa dosa. Kita tidak suci dari dosa. Akan tetapi orang yang bertakwa, wa idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah. Kalau melakukan fahisha, kekejian, ya, mendekati zina, zina atau mendekati zina, serta melakukan dosa yang lain, dzakarullah. Cepat berzikir, cepat mengingat Allah. Fastaghfaru li dzunubihim, dan beristighfar atas dosa. Itu dalam surah Al-Imran ayat 135. Orang bertakwa itu berdosa juga. Orang bertakwa itu tidak suci dari dosa. Tidak ada yang suci dari dosa selain para nabi. Akan tetapi orang bertakwa kalau berdosa cepat sadar, cepat berzikir, cepat istighfar, cepat taubat. Walam yusirru ala ma fa'alu, dan tidak berlarut di dalam dosa-dosa. Ini yang kita persiapkan, mujahadah. Mujahadah itu yang kita persiapkan agar supaya kita senantiasa mendidik diri kita, agar kita senantiasa mengarahkan kepribadian kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mengoptimalkan muhasabah efektif. Ini mujahadah melalui mengoptimalkan muhasabah. Beberapa kali dalam sehari kita melakukan muhasabah, bukan hanya menjelang tidur, tapi muhasabah setiap selesai sholat, muhasabah setiap selesai baca Quran, muhasabah setiap selesai berzikir. Kita melakukan muhasabah, termasuk dengan muhasabah berjamaah, termasuk dengan muhasabah berjamaah, saling mengabsen, saling bertanya, berapa halaman hari ini? Berapa salat sunnah hari ini? Itu bagus. Itu bagus. Ya, muhasabah secara berjamaah dengan teman-teman seperjuangan dalam kesalehan. Demikian penjelasan tentang kiat mujahadah, kiat mujahadah efektif. Penutup. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if." Orang beriman yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Mukmin yang kuat, yang lebih kuat imannya, lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada yang lemah imannya. Orang mukmin yang kuat tekadnya lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah tekadnya. Yang sanggup untuk mengalahkan hawa nafsunya itu lebih baik, lebih dicintai oleh Allah dibanding yang tidak sanggup untuk mengalahkan hawa nafsunya. Wa fi kullin khair, dan pada masing-masing orang beriman itu ada kebaikan. Ihris ala ma yanfa'uk. Intinya, bersungguh-sungguhlah mengerjakan yang bermanfaat. Bersungguh-sungguhlah mengerjakan yang bermanfaat. Jangan kerjakan yang tidak bermanfaat. Jangan larut, jangan lama dengan yang tidak bermanfaat. Jangan lama main game. Jangan lama main game bagi yang suka main game. Jangan lama bercerita, ngobrol yang tidak ada ujung pangkalnya. Yang disebut dengan cerita kosong, ngobrol yang tidak bermanfaat. Jangan lama. Kerjakan yang bermanfaat. Kerjakan yang bermanfaat. Sungguh-sungguh untuk yang bermanfaat. Ihris ala ma yanfa'uk. Wasta'in billah. Rajin berdoa kepada Allah. Rajin berdoa kepada Allah. Minta kepada Allah agar Allah menuntun kita
untuk mendidik diri kita dengan baik. Wasta'in billah wala ta'jaz. Jangan lemah, jangan lemah. Jangan sampai pasrah dalam arti tidak bisa atau tidak mau mendidik diri sendiri. La ta'jaz, jangan lemah, karena kita dianjurkan untuk selalu minta bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, minta pertolongan, minta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa in asabaka syai', kalau kamu ditimpa sesuatu keburukan, fala taqul law anni fa'altu kadza kana kadza. Sekiranya saya melakukan ini maka akan begini. Sekiranya saya tidak pergi, saya tidak kecelakaan. Sekiranya saya tidak makan ini, saya tidak sakit. Misalnya, tidak boleh itu. Dilarang oleh Nabi. Jangan mengatakan sekiranya. Sekiranya tidak begini, maka tidak seperti ini hasilnya. Itu dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walakin qul, akan tetapi ucapkanlah qaddarallah wa ma syaa fa'al. Qaddarallah, Allah telah mentakdirkan dan Allah menetapkan, melakukan apa yang dikehendakinya. Fa innalahu, karena kalau kita mengatakan sekiranya, taftahu amala syaitan, itu membuka pintu kerja, peluang kerja syaitan. Artinya syaitan akan mengalahkan kita. Syaitan akan menguasai kita kalau kita suka mengatakan sekiranya begini, seandainya begini, seandainya begini. Itu dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita cukup mengatakan ini adalah ketentuan Allah, ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa berjuang untuk menjadi mukminah yang lebih kuat, yang semakin kuat di jalan istiqamah dengan muhasabah dan mujahadah berdasarkan ilmu yang sahih. Ada juga mujahadah yang tidak berdasarkan ilmu yang sahih. Itu yang mesti kita hindari, kita waspadai, melakukan mujahadah tanpa dalil. Nauzubillah. Mari kita rutinkan membaca doa nabawi yang mulia ini di akhir setiap tasyahud, bukan di akhirat ya, salah ketik. Di akhir setiap tasyahud, setiap tahiyat kita baca, dan dibaca juga setiap selesai salat. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku, bantulah hambamu untuk berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan memperbaiki ibadah kepadamu. Doa yang mulia ini bersumber dari hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, dinilai sahih oleh Al-Syekh Al-Albani. Barakallahu fikum. Inni uhibbukum fillah. Saya mencintai antum semua karena Allah. Saya memuliakan antum semua karena Allah. Terutama para orang tuaku, para senior, para guru besar, para pendidik. Saya mencintai dan memuliakan semuanya karena Allah. Kita saling mendoakan kebaikan selalu. Barakallahu fikum. Semoga Allah mempertemukan kita semua di Jannatul Firdaus bersama Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz, jazakallah khairan. Afwan, inam. Baik, kita masih ada waktu, dipersilahkan kepada para jamaah yang ingin bertanya. Silahkan. Ya, silakan. Terima kasih banyak Ustadz. Masya Allah ini luar biasa ya. Iya, Prof. Pertanyaan singkat saja Ustadz. Ini kan Prof. kalau baru ikut pengajian seperti ini, kemudian nasihatnya seperti itu kalau di pengajian, alhamdulillah bisa kita lakukan sebelum tidur, ada muhasabah dan seterusnya. Tapi ya lupa lagi. Akhirnya
tidak ada perencanaan itu tidak betul-betul atas muhasabah yang benar gitu, karena muhasabahnya belum tidak efektif seperti yang dikatakan Ustadz tadi. Itu kiat-kiatnya bagaimana Ustadz? Seperti itu. Masya Allah. Tidak ada kiat, Prof. Selain hidayah. Tidak ada kiat, Prof. Selain doa. Oleh karena banyak teori tidak jalan, Prof. Kalau Allah tidak kasih petunjuk. Banyak teori tidak jalan kalau Allah tidak kasih petunjuk, tidak kasih hidayah. Iya, Prof. Jadi semua teori, semua yang kita bahas tadi ini tidak bisa jalan kalau bukan karena kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, saya sungguh-sungguh menyampaikan ini karena saya yang menyampaikannya juga belum mengamalkannya. Makanya kita saling mendoakan. Makanya kita saling mendoakan supaya kita semua diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Iya, afwan. Doakan yang menyampaikan bisa mengamalkan. Berat, Prof, berat. Ya, agaknya hanya kepada Allah kita berharap. Hanya kepada Allah kita berharap. Iya. Salah kita coba. Iya. Terima kasih. Ya, syukran. Ada Pak Imran itu. Iya. Silakan. Pak Fajar ya. Ya. Silakan Pak Imran bertanya. Syukran. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Imran. Ya, Ustaz, Allah mengemukakan kepada kita bahwa musuh yang nyata hidup bagi kita manusia di dunia ini itu adalah syaitan. Syaitan. Syaitan itu menggoda kita bahkan sejak Nabi Adam gitu. Ya. Bahkan sejak kita lahir gitu. Ya. Dan itu sampai pada saat sakaratul maut. Betul. Nah, ini oke, jadi perjuangan kita itu adalah bagaimana melawan setan, melawan bisikan setan, melawan pengaruh setan, macam-macam lah. Nah, ini lagi-lagi nih, Ustaz. Ya. Jadi bagaimana kiat menghadapi dan melawan setan itu sebagai musuh gitu. Maaf, lalu yang kedua, sekalian aja saya sambung tadi Ustadz ini, yang Ustadz katakan, itu hidayah. Nah, bagaimana caranya? Oke, hidayah itu kalau menurut saya adalah hak prerogatif Allah gitu. Siapa yang Allah sayangi, itu dia berikan. Kita nggak tahu. Nah, tetapi dalam hal ini, walaupun itu prerogatif Allah, apakah ada kiat yang mungkin dilakukan untuk kita bisa mendapatkan hidayah itu? Syukran wa jazakallah. Masya Allah. Dalam. Sangat dalam Pak Dr. Imran. Masya Allah. Dan ini menunjukkan renungan dan penghayatan Pak Imran yang sangat dalam. Barakallahu fikum. Saya apresiasi dan kita saling mendoakan. Pertama, mengalahkan setan itu dengan mengalahkan setan itu dengan iman. Mengalahkan setan itu dengan zikir. Mengalahkan setan dengan zikir. Mengalahkan setan dengan ta'awuz. Kita setiap kali membaca Al-Quran kita disuruh ta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Para ulama mengatakan bahwa kita diganggu setan kalau kita mau baca Al-Quran. Kalau kita mau baca Al-Quran kita diganggu setan. Jadi kita ta'awuz.
Sementara kita mengaji, kita diganggu setan. Sementara kita mengaji, setan mengatakan cukup. Setan mengatakan sudah panjang, sudah lama, cukup. Iya, kita ta'awuz. Makanya kita ta'awuz ketika kita akan membaca Al-Quran. Kita mengalahkan setan dengan membaca bismillah. Mau makan bismillah. Mau minum bismillah. Mau masuk rumah bismillah. Masuk masjid bismillah. Keluar rumah bismillah. Semua bismillah. Oleh karena kalau tidak bismillah, kita tidak baca bismillah, setan ikut. Setan ikut. Kalau kita makan tidak baca bismillah, setan ikut makan. Begitu dalam hadis. Itu keimanan kita. Kalau kita masuk rumah tidak baca bismillah, setan ikut. Kalau kita baca bismillah, setan tidak ikut. Setan tidak ikut. Begitu juga masuk masjid. Masuk masjid bismillah. Keluar masjid bismillah. Supaya setan tidak ikut. Itu yang kedua. Zikir bismillah. Yang ketiga, zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Diulangi 100 kali. Diulangi 100 kali. Itu menjadi benteng bagi kita dari setan. 1 dari 5 pahalanya membaca 100 kali la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, yaitu menjadi benteng bagi kita dari godaan setan sepanjang hari. Kemudian mujahadah. Mujahadah itu artinya optimalisasi. Mujahadah itu artinya paksa diri. Mujahadah itu artinya paksa diri. Dalam hadis ada disebutkan bahwa kalau kita mau bangun coba kita hayati ini warisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi dasar keyakinan kita bahwa setan ngomong, setan bicara kepada kita, tidurlah malam masih panjang. Bayangkan. Jadi kalau kita mau bangun sebelum subuh, maka kita mesti mengalahkan setan. Kita mesti mengalahkan setan. Rasul menjelaskan kepada kita bahwa yang tidak bangun salat subuh, setan kencing di telinganya. Ini iman. Ini adalah iman. Setan kencing di telinganya. Orang yang tidak bangun salat subuh. Sehingga kita tidak bisa lepas dari itu kalau kita tidak paksa diri. Kalau kita tidak paksa diri. Kita tidak bisa puasa sunnah kalau kita tidak paksa diri. Kita rasakan. Puasa wajib saja, kita tidak bisa puasa wajib kalau kita tidak paksa diri. Sehingga paksa diri itu adalah bagian yang sangat inti di dalam pendidikan diri, termasuk mengalahkan setan. Kemudian bagian kedua dari pertanyaan Pak Imran adalah tentang hidayah. Hidayah adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Lalu di mana ikhtiar manusia? Apa yang bisa kita lakukan? Itu hak prerogatif Allah. Yang bisa kita lakukan ada 2 atau 3. Yang pertama, kita mesti, oh iya, santri putri di Ponci, iya diizinkan akan mengikuti pengajian, mengikuti pengajian yang lain di Bulukumba di Ponci bersama Ustadz Iqbal. Iya, selamat anak-anakku dan para warga di Ponci. Saya lanjutkan.
Ada 3 Pak yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Adalah kita amal hati. Saya mau hidayah. Amal hati. Saya menginginkan hidayah. Saya merindukan hidayah. Saya butuhkan tambahan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Penting untuk kita ucapkan dalam hati. Para ulama mengatakan, perlihatkan kepada Allah bahwa di hatimu ada kebaikan. Perlihatkan kepada Allah. Laporkan kepada Allah. Perdengarkan kepada Allah. Ya Allah, Engkau Maha tahu bahwa saya ingin kebaikan. Saya ingin untuk mendapatkan kasih sayang. Itulah makna dari ayat pertama dari ayat keyakinan yang diajarkan oleh Abah tercinta rahimahullah, Bapak pesantren Darul Istiqamah. Ada ayat-ayat keyakinan yang disuruh hafal oleh Abah tercinta rahimahullah. Iya'lamillahu fi qulubikum khaira yu'tikum khaira. Itu ayat keyakinan yang pertama. Dalam surah Al-Anfal ayat 70. Kalau Allah mengetahui di hatimu ada kebaikan, niscaya Allah memberikan kepadamu kebaikan. Itu adalah amal hati. Kalau Allah mengetahui di hatimu ada kerinduan kepada hidayah, Allah kasih hidayah. Itu yang kita usahakan. Bahwa kita ini adalah hamba Allah yang menginginkan hidayah. Yang kedua, doa. Yang kedua, kita berdoa. Rajin berdoa. Minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rajin berdoa. Dengan doa dari Al-Quran. Al-Fatihah itu adalah doa minta hidayah. Ihdinas siratal mustaqim itu adalah doa hidayah. Doa hidayah dari Nabi. Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Doa minta hidayah. Doa minta hidayah. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada kita sesuai dengan kesungguhan kita meminta hidayah. Semakin sering kita minta hidayah, Allah Subhanahu wa ta'ala semakin banyak memberikan hidayah kepada kita. Yang ketiga adalah mencari tempat-tempat hidayah. Mencari tempat-tempat hidayah. Di mana tempat hidayah itu? Di masjid. Di mana tempat hidayah itu? Di Al-Quran. Membaca Al-Quran. Di mana hidayah itu? Pada orang soleh. Di mana hidayah itu? Pada teman yang soleh. Pada ulama yang soleh. Mencari tempat-tempat hidayah. Pada kajian-kajian. Kajian-kajian tauhid. Kajian-kajian sunnah. Tempat-tempat hidayah. Pada media sosial, pada akun-akun yang memberikan pencerahan, memberikan penyebaran terhadap Al-Quran dan Sunnah. Itu tempat-tempat hidayah. Insya Allah dengan mengamalkan itu, Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kasih sayangnya, dengan rahmatnya akan memberikan hidayah kepada hambanya yang sungguh-sungguh mengucapkan dalam hati ingin hidayah, rindu hidayah, sungguh-sungguh berdoa. Sungguh-sungguh berdoa dan sungguh-sungguh mendatangi tempat-tempat hidayah. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Itu yang ada di benak saya pada saat ini, Pak Dr. Imran Hanafi, yang mohon maaf kalau agak panjang. Terima kasih. Barakallahu fikum. Syukran Ustadz. Mohon izin moderator bisa nambah sedikit sekali. Ya boleh. Silakan Pak Imran. Ya, silakan Pak, silakan. Salah satu doa hidayah itu yang Allah ajarkan adalah membaca surah Al-Fatihah. Iya. Nah, dalam kaitan dengan surah Al-Fatihah ini, oke, itu kan ada ikhtilaf di
di antara ulama. Ulama. Iya. Nah, apakah Al-Fatihah ini itu apa ada ketentuan tertentu bahwa dia hanya katakanlah digunakan sebagai doa hanya waktu tertentu atau pada waktu kapanpun dan dengan jumlah berapapun itu kita bisa jadikan sebagai doa. Nah, katakanlah saya mau 10 kali, saya mau 100 kali seperti tadi misalnya yang Ustadz katakan misalnya seperti yang Ustadz katakan tadi membaca Ya. la ilaha illallah la ilaha illallah wahdahu la Wahdahu la syarika lah dan syarika lah. seterusnya itu Ya. 100 kali atau misalnya bagaimana kita diajarkan kaitan dengan istighfar 100 kali gitu. Nah, Iya. kalau dalam Al-Fatihah ini gimana Ustadz? Apakah ada ketentuan seperti itu yang diajarkan oleh Nabi atau kita bisa lakukan 100 ataupun bahkan lebih dari itu untuk digunakan sebagai doa mendapatkan hidayah? Barakallahu fikum, barakallahu fikum. Terima kasih sekali atas pertanyaan yang sangat indah ini, sangat berbobot. Membaca Al-Fatihah diwajibkan pada setiap rakaat sholat. Membaca Al-Fatihah diwajibkan pada setiap rakaat sholat. Setiap kali kita sholat, kita baca Al-Fatihah. Setiap rakaat. Jadi baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Jadi kalau mau baca Al-Fatihah, itu sholat. Yang kedua, membaca Al-Fatihah sebagai obat. Untuk diri sendiri ataupun untuk orang lain. Baca Al-Fatihah. Itu dianjurkan untuk lebih dari 1 kali. Maksimal 7 kali. Itu penjelasan dari para ulama. Bukan juga dari Nabi, akan tetapi dari para ulama. Diulangi 3 kali, diulangi 3 kali atau 5 kali, maksimal 7 kali. Untuk pengobatan, untuk diri sendiri, ditiupkan ke air atau diusapkan ke badan, begitu juga kepada orang lain. Selain itu tidak ada, Dok. Tidak ada anjuran untuk mengulang-ulangi sebatas yang saya ketahui untuk mengulang-ulangi Al-Fatihah. Walaupun untuk tujuan berdoa minta hidayah. Karena butuh ada dalil dari Nabi yang menganjurkannya dan tidak ada dalil. Sementara untuk Al-Ikhlas, membaca surah Al-Ikhlas ada anjuran untuk baca 10 kali. Untuk baca lebih dari itu. Ada anjuran surah Al-Ikhlas, bukan Al-Fatihah. Siapa yang membaca surah Al-Ikhlas 10 kali, niscaya dijamin Allah membangun istana untuknya di surga. Membangun istana untuknya di surga. Sehingga kalau mau 2 istananya baca 20 kali. Kalau mau 3 istananya baca 30 kali. Dibolehkan. Itu membaca surah Al-Ikhlas. Jadi bukan Al-Fatihah. Al-Fatihah konteksnya lain. Al-Fatihah tempatnya lain. Dalam sholat dan dalam pengobatan. Demikian Prof. Pak Imran yang bisa saya jawab. Terima kasih. Terima kasih. Syukran. Jazakallah. Barakallahu fikum. Masya Allah. Ya, silahkan. Ya, Bu Roswati, silahkan Bu. Siapa Ibu Roswati? Ya, Siapa di mana? silahkan Bu Roswati. Atau via di chat Ustadz, di kolom Ya, chat. silakan dibacakan. Ya. Bismillah, Bapak Ustadz, mohon penjelasan tambahan bentuk-bentuk atau macam dosa hati, Ustadz. Bentuk-bentuk Dan atau macam-macam macam-macam dosa hati. Iya. Bentuk dosa hati, sangkaan buruk kepada Allah. Seperti Allah murka kepadaku. Nauzubillah. Ucapan dalam hati Allah tidak adil. Nauzubillah. Ucapan dalam hati Allah membenci saya. Nauzubillah. Itu tidak boleh. Tidak boleh bersangka buruk kepada Allah. Yang kedua, sangka buruk kepada sesama manusia. Bersangka buruk kepada sesama manusia. Ini orang munafik.
dalam hati kepada orang lain. Ini orang munafik, ini orang pengkhianat, ini orang zalim. Sangka buruk kepada orang lain. Dan seterusnya. Itu sangka buruk kepada sesama manusia, dosa hati. Sangka buruk yang selanjutnya adalah memaki dalam hati, menghina dalam hati, menghina orang lain dalam hati. Itu juga adalah dosa hati. Menghina orang lain di dalam hati, itu adalah dosa hati. Selanjutnya hasad, iri hati. Benci kepada orang karena dia dapat nikmat. Benci kepada orang karena dia dapat nikmat. Susah melihat orang senang. Susah melihat orang senang. Dia merasa galau kalau orang senang. Itu iri hati. Itu hasad. Itu dosa hati. Takabur, dosa hati. Menghina orang dalam hati. Ujub, menganggap diri lebih mulia dari orang lain. Saya lebih hebat. Saya lebih mulia. Ya, dibanding dia. Saya lebih tinggi dibanding dia. Itu dosa hati. Itu contoh-contoh dosa hati. Jadi takabur, hasad, ya, sangkaan buruk, penghinaan kepada sesama manusia walaupun dalam hati itu adalah dosa hati. Iya, terima kasih. Itu yang saya ingat pada saat ini. Yang lain, Pak Fajar, silakan dibacakan. Assalamualaikum Ustadz, izin diulang 10 amalan hati. 10 amal hati. Ya, Saya yakin, saya ikhlas, saya syukur, saya sabar, saya tawakal. Saya cinta kepada Allah, saya takut kepada Allah, saya bertaubat kepada Allah, saya berharap masuk surga, saya bahagia dengan iman dan amalku. 10 amal hati. Saya bahagia dengan iman dan amalku. Masih bisa ditambah 6. Rukun iman yang 6. Saya beriman kepada Allah, saya beriman kepada para malaikat, saya beriman kepada kitab-kitab, sampai 6. Itu amal hati. Kita ulang-ulangi itu di dalam hati kita. Barakallahu fikum. Lanjut. Bacakan, dari silakan. Pak Muhammad Saleh, izin bertanya Ustadz, Ya, bagaimana upaya-upaya kita untuk mengundang datangnya hidayah pada diri kita? Karena secara ilmu biasanya suatu amalan sudah kita pahami, akan tetapi kekuatan untuk mengamalkan ilmu itu secara istiqomah butuh kekuatan iman atau hidayah. Mohon pencerahannya Ustadz. saya sudah jawab ini dalam pertanyaan Pak Dr. Imran Hanafi, Hafizahullah. Akan tetapi saya ingin tambahkan, menangis dalam berdoa minta hidayah. Menangis dalam berdoa minta hidayah. Allah akan kasih hidayah. Kita butuh menangis. Kita butuh air mata khusyuk, air mata kesungguhan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah memberikan hidayahnya kepada kita. Yang kedua, kalau kita sudah menangis dalam berdoa minta hidayah, yang kedua adalah paksa diri mendatangi tempat-tempat hidayah. Al-Quran, masjid, orang soleh, kajian, itu kita datangi. Itu kita datangi. Kita hayati. Di sini hidayah. Di Al-Quran ini hidayah. Di masjid ini hidayah. Di kajian-kajian ini hidayah. Kita datang. Kita paksa diri. Paksa diri untuk mendatanginya. Insya Allah, Allah tambahkan hidayahnya kepada kita. Itu saja yang kita usahakan untuk kita dawamkan, ya, kita amalkan secara rutin. Silahkan Ada pertanyaan dibacakan. Ya. Ustadz, ya. Eh, dari Ibu Muhasidah, Bismillah,
Mohon Ustadz, apakah ada dosa kalau kita selalu memuji orang lain? Itu Ustadz. Apakah ada dosa? Kalau kita selalu memuji orang lain. Tidak, Memuji. tidak berdosa selama tidak berlebihan. Tidak berdosa selama pujian kita benar. Tidak berdosa selama tidak ada efek buruk, tidak ada dampak jelek pada orang yang dipuji. Tidak berdosa selama tidak ada juga dampak jelek pada diri sendiri yang suka memuji. Jadi memuji orang lain itu baik selama tidak membawa dampak yang jelek pada orang lain. Tidak berlebihan. Pujian kita itu adalah kebenaran, bukan dusta, bukan menjilat, ya, bukan menginginkan sesuatu dari orang yang dipuji. Itu baik. Memuji orang itu baik, ya, dan itu mendidik. Akan tetapi jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Ya. Jangan sampai ada dampak buruknya. Itu sama dengan garam dalam sayur misalnya. Jangan berlebihan. Iya, barakallahu fikum. Iya, ini mungkin lagi Ustadz yang dari Kaltara. Bismillah, Assalamualaikum. Tabe Ustadz, Iya. mengapa susah untuk melakukan muhasabah diri? Jazakallah. Tidak ada hidayah. Tidak ada hidayah. Karena itu kembali lagi. Yang harus dilakukan adalah doa. Yang harus kita lakukan adalah doa. Orang yang paling lemah adalah orang yang tidak bisa berdoa. Wal ajizu man ajaza anid du'a. Orang yang paling lemah adalah orang yang tidak sanggup untuk berdoa. Berdoa. Sekali lagi, Al-Fatihah itu mesti dihayati sebagai doa minta hidayah. Sebagai doa minta hidayah. Sehingga insya Allah kalau Allah memberikan hidayah kita akan rajin melakukan muhasabah. Dengan mudah kita melakukan muhasabah. Barakallahu fikum. Ya. Mungkin ada tambahan, kita memang mesti juga bekerja sama dengan orang lain. Kalau kita tidak bisa muhasabah sendirian, kita mesti muhasabah berkelompok. Minimal 2 orang atau 3 orang. Muhasabah berkelompok. Saling mengajak untuk melakukan muhasabah. Itu juga bagus. Dan sekarang sudah dikembangkan ya grup muhasabah di WA. Ya, muhasabah lewat WA untuk program-program amal tertentu. Itu sudah berjalan, sudah dikembangkan. Karena itu sangat baik kalau itu terus dikembangkan. Terima kasih. Ya, syukran Ustadz. Ya. Pertanyaan selanjutnya Ustadz di kolom chat dari Bu Rini. Bismillah, afwan Ustadz. Jika sebelumnya ada orang yang pernah berbohong berulang kali, bagaimana caranya untuk kita menumbuhkan kepercayaan lagi kepada orang tersebut? Terima kasih. Iya. Ini mesti dibedakan. Orang ini orang lain atau suami. Orang ini orang lain atau anak. Itu mesti dibedakan. Karena berbeda perlakuan terhadap suami dan anak, begitu juga suami terhadap istri dan anak dengan orang lain. Mesti dibedakan. Berbohong itu lebih kita dituntut untuk lebih lapang dada, lebih sabar terhadap pasangan dan anak dibanding kepada orang lain. Kepada orang lain juga kita lapang dada, kepada orang lain juga kita sabar, tapi kepada pasangan dan anak mesti lebih luas lagi lapang dadanya dan lebih banyak lagi kesabarannya. Yang kedua adalah yang penting bagaimana kita mendidik. Bagaimana kita mendidik
orang yang suka berbohong kepada kita. Bukan kita yang ditipu. Lastu bil khibbi walal khibbu yakhda'uni. Itu ucapan Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Lastu bil khibbi walal khibbu yakhda'uni. Saya bukan pendusta, saya bukan penipu, dan penipu tidak bisa menipuku. Saya bukan penipu dan penipu tidak bisa menipu saya. Itu menarik dan itu bagian dari program pembinaan kepribadian kita. Kita jangan mau ditipu oleh orang lain. Dibohongi oleh orang lain itu tipuan. Dan kita mesti menyadari bahwa ini sedang menipu saya. Jangan kita ditipu. Yang kedua, kita mendidik, kita mengarahkan, kita menasehati. Untuk kesekian kalinya. Untuk kesekian kalinya kamu berbohong kepada saya. Untuk kesekian kalinya kamu berbohong kepada saya. Iya, saya menasehati supaya jangan ulangi. Saya menasehati supaya jangan ulangi. Kita tunjukkan kepadanya bagaimana agar menghindari berbohong itu. Sesungguhnya orang yang berbohong itu bukan hanya berbohong kepada kita, akan tetapi berbohong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita mempersiapkan, itu agak panjang jawabannya, bagaimana mendidik orang lain untuk tidak berbohong. Bagaimana mendidik orang lain untuk tidak berbohong. Yang penting untuk saat ini adalah bagaimana agar kita tidak tertipu dulu. Itu dulu. Bagaimana agar kita tidak tertipu. Bagaimana agar kita lebih lapang dada, lebih sabar, lebih tenang, terutama kepada pasangan dan anak. Selanjutnya, bagaimana mendidik orang lain Dia supaya menunggu, nanti saya ke bawah baru saya panggil dia. Sebentar setelah ini. bagaimana mendidik orang lain supaya tidak berbohong lagi, itu ilmu lain, pembahasannya lain, lebih panjang insya Allah. Barakallahu fikum. Iya, mungkin dicukupkan, Ustaz. Terima kasih. Ya. Kita kasih Selanjutnya, Prof. Aca, Prof. Abdul Razak yang menutup ya. sebagaimana biasa. Silahkan Prof. Aca, atau mau Ya, Prof. Aceh masih ada deh. Ya. Ya. Atau penyampaian sedikit dari yayasan dulu, ya, Ahi. boleh Prof. Ya, boleh, iya. Silakan Prof. Beberapa menit ke depan untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan yayasan. Ya, slide. Jadi program-program yayasan ini yang lagi berlangsung saat ini adalah gerakan sedekah 1.000 sehari, ya, yang kita sebut dengan gerakan 3S, ya. Ini alhamdulillah sudah lebih dari 1.000 pesertanya, walaupun memang ada Masya Allah. kendala, ya, ada kendala kurang lebihnya 30% ya yang aktif, tapi kami tetap berharap agar teman-teman saling memberitahu teman-teman yang lain agar gerakan ini terus harus ditingkatkan. Ada gerakan orang tua asuh, ya, untuk menyantuni para santri kita yang menghafal Quran. Kita juga sudah menjalankan program DAMIU, depot air minum isi ulang, ya, yang kita berikan kepada sebagian besar masyarakat sekitar kita. Ada juga yang kita jual, walaupun ini belum berlangsung dengan baik juga, tapi sudah produksi dan kajian bulanan seperti ini. Dan kita lagi membangun rumah Quran Lansia yang sementara digagas mulai beberapa waktu yang lalu. Slide. Seperti yang saya katakan tadi, memang kita ada kendala di gerakan sedekah 1.000 sehari ini, hanya 31% ya yang aktif, sehingga ini yang membuat juga membuat operasional kita juga agak terganggu, ya. Jadi mohon teman-teman bisa meningkatkan atau memberikan perhatian, ya, kepada gerakan
sedekah 1.000 sehari. Ini yang menurut kami gerakan ini sangat mulia ya, karena kita bisa bersedekah setiap hari dan insya Allah itu digunakan untuk hal-hal yang sangat-sangat dibutuhkan oleh masyarakat kita. Selain kita juga punya orang tua santri di mana juga kita punya ada 55 orang tua asuh untuk santri putra dan 54 orang tua santri asuh putri ya. Memang tapi alhamdulillah kurang lebih di atas 60-70% lah sebenarnya. Khususnya untuk putra sudah 82% yang orang tua asuhnya ini aktif ya. Nah, kita masih membutuhkan teman-teman yang bersedia untuk menjadi orang tua asuh, silakan menghubungi kami atau admin daripada yayasan ini. Slide. Ini beberapa kegiatan kita yang di mana santri-santri putra yang ada 10 orang putra, 10 orang putri, bahkan putri sekarang 15 orang ya. Slide. Ini untuk putrinya ya, di asrama putrinya, dan mereka aktif dengan berbagai kegiatannya. Slide. Dan ini seperti yang saya sampaikan tadi, program DAMYU, dan ini adalah program pembuatan rumah Quran lansia di mana peletakan batu pertama ini sudah dilakukan sejak Januari tahun ini ya, dan ini sudah bulan ke-10 mendekati bulan ke-11 ya. Slide. Ini mimpi kami seperti ini ya. Memang kami baru dari kurang lebih 3 miliar itu baru mengumpulkan dana sebesar 80 juta sekian ya. Sebenarnya lebih dari ini. Slide mungkin ada ya. Ini progresnya ya, dan progres. Sekarang ini kita sudah selesai dengan tahap kedua. Tahap pertama itu ya penggalian lubang-lubang itu. Kemudian tahap kedua kita sudah pasang cakar ayamnya. Dan ketiga ini sudah membangun pondasi. Tapi dengan pembangunan pondasi ini belum bisa dilanjutkan karena dananya sudah bisa dikatakan sudah habis ya. Tapi kita berharap teman-teman semua bisa berwakaf dengan untuk membangun rumah Quran lansia ini, dan kita memberikan kesempatan ya kepada teman-teman untuk bisa. Untuk tahap ketiga ini kita butuh 121 juta untuk membuat pondasi dari seluruh areal bangunan, kurang lebih kalau tidak salah lebih 300 meter atau berapa ya pondasi. Slide. Saya kira itu, dan bagi mereka teman-teman yang masih ingin bergabung menjadi anggota dari orang tua asuh atau menjadi gerakan sedekah 1.000 sehari bisa melalui scan yang ada di sini ya, kiris yang ada. Yes, yes, scan. Slide. Saya kira itu saja dari kami ya. Dan terima kasih atas dukungannya semuanya. Insya Allah Allah akan melipat gandakan semua pahala yang telah Bapak Ibu berikan ya, amal-amal yang telah Ibu Bapak berikan dalam kegiatan ini. Saya kembalikan kepada moderator. Ya. Mungkin Prof. Acha sudah bisa Prof berikan sepatah dua kata Prof dan menutup kegiatan ini Prof. Bisa memberikan masukan sedikit, Pak, sebelum ditutup? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi Prof. Acha ya. Silakan Dek. Ya, ini Prof terkait dengan sedekah 1.000. Ini kan bagus. Alhamdulillah kita juga ikut, tapi kadang-kadang kita terkendala dengan ini. Kita harus masuk pakai kode dan bla bla bla. Bagusnya kami saran ini kalau bisa. Langsung saja kita sarankan kita transfer, kirim saja nomor rekening, transfer ini untuk 5 bulan, untuk 1 semester. Baik. Kadang-kadang kita pakai kode dan lain sebagainya itu kan tidak tidak Prof ya. Baik. Itu masukan saja. Makasih. Ya, praktis. Ya, betul. Terima kasih. Boleh Pak. Iya. Enggak dibatasi dengan kode, mau transfer langsung boleh. Tinggal dikonfirmasi ke admin. Ya, makasih Pak. Jadi adminnya yang kita WA Japri ya gitu. Iya. Terima kasih.
Iya dari Gorontalo, Prof. Makasih. Iya, Masya Allah. Ya, Masya Allah, Masya terima Allah. kasih banyak. Ya, Izin, Prof. silakan. Isma Gorontalo. Isma. Iya. Saran juga, Prof. Yang sedekah 1.000 sehari itu bagus memang tidak pakai kode. Tapi kebetulan saya ikut ada yang satu pakai aplikasi, Prof. Aplikasi Kita Bisa. Jadi kayak itu saya buat Palestina kan, misalnya sedekah berapa per hari, kita sudah isi. Jadi tinggal auto debit. Kalau memungkinkan untuk membuat aplikasi seperti itu, Prof. Itu lebih Baik. gampang karena kita transfer untuk 5 bulan, untuk berapa, terus ada notifikasinya kalau saldonya sudah habis. Masya Allah. Ya. Kalau memang memungkinkan untuk seperti itu, saya rasa itu lebih bagus. Kebetulan saya ikut Baik. satu aplikasi yang namanya Kita Bisa. Nanti dicek Kita yang bisa ya. aplikasi Baik. Kita Bisa itu ya. Baik. Ya, makasih, Terima kasih, Prof. Bu Nisma. Assalamualaikum. Makasih banyak. Salam. Iya. Prof Aca masih ada kan? Izin bertanya, Iya, silakan. ini Prof, minta nomor kontak jika sekiranya kita mau bergabung di program 1.000 sehari, Prof. Baik, baik ya. Sebentar dikirimkan ya. Ya, Pak Nur Salam ya. Salam Prof, mahasiswanya Prof ini. Mas, makasih banyak Pak Nur Salam ya. Makasih Prof. banyak. Kasih. Baik, gimana Pak Salam? Prof Aca masih ditunggu atau kita minta Ustadz langsung menutupnya ya? Ya, ya. Mungkin Ya. Ustadz Muzakir, silahkan Ustadz. Kita tutup, Ustadz. Barakallahu fikum. Saya merasa bersalah kalau ada yang ditulis oleh Prof Nurdin Rahman tadi, saya tidak baca. Oh, oke, ya silakan. Saya ingin dibacakan, tolong. Baik, Ustadz, dari Pak Apa yang Nurdin. disampaikan oleh beliau? Ya. Mohon izin Pak Ustadz, orang boleh jadi tidak bermujahadah karena mungkin dia tidak sadar bahwa yang dilakukan itu melanggar ketentuan Allah atau mengambil hak orang lain. Maaf, bagaimana mengingatkan orang tersebut secara bijak, Ustadz? Oh iya. Ya, ini berkaitan dengan cara menasehati. Cara menasehati orang. Pertama, bismillah billahi taufik. Menasehati orang secara personal. Ya, berduaan. Tidak di depan orang lain. Ya, yang kedua tentu saja orang itu kita sudah kenal dengan baik. Kurang bijak kalau menasehati orang yang belum dikenal. Ya, sangat lebih baik kalau orangnya sudah kita kenal, dekat dengan kita, dinasehati dengan secara berduaan. Kemudian berdoa sebelum menasehati orang. Doakan hidayah sebelum menasehati orang. Ikhlaskan niat sebelum menasehati siapa saja, sebelum menasehati orang lain. Kita doakan supaya yang kita nasihati dapat hidayah. Kita juga berdoa supaya kita ikhlas. Ya, selanjutnya adalah memberi hadiah. Memberi hadiah kepada orang yang akan kita nasihati. Kasih hadiah apa saja. Kasih hadiah apa saja, sekecil apapun. Sangat baik kalau hadiah itu memang disenangi oleh orang yang kita akan nasihati. Itu sangat baik. Ya, jadi mendahulukan hadiah sebelum memberikan nasihat. Yang selanjutnya adalah mendahulukan ungkapan cinta, mendahulukan ungkapan kasih sayang kepada orang yang akan kita nasihati. Ya, jadi sebelum masuk pada inti nasihatnya, kita ungkapkan dulu bahwa ini karena cinta, ini karena kasih sayang, ya, agar kita semua selamat dunia akhirat. Selanjutnya mendahulukan mengungkapkan kebaikan orang, mendahulukan pujian sebelum menasehati, mendahulukan pujian yang jujur atas kebaikannya. Semua orang punya kebaikan, semua orang punya sisi-sisi kebaikan. Barulah masuk kemudian pada nasihat. Barulah masuk pada nasihat, pada kekurangan yang ada pada diri orang yang kita nasihati. Itu saya kira
sangat penting karena cara menasehati dan langkah-langkah menasehati itu kadang-kadang lebih penting dari inti nasihat yang akan kita sampaikan. Kadang-kadang cara menasehati dan langkah-langkah menasehati itu tidak langsung dalam satu waktu dengan nasihat disampaikan. Mungkin dalam beberapa waktu, mungkin ada jeda waktu. Sehari, 2 hari, sepekan, 2 pekan, kita mesti bersabar agar nasihat kita bisa efektif. Agar nasihat kita bisa efektif. Tentu saja jauh dari marah, jauh dari menghujat, menghukumi, itu semua jauh. Kita jauh dari semua itu. Kita mesti lemah lembut, kasih sayang, dibarengi dengan doa, dibarengi dengan hadiah, itu mesti kita utamakan di dalam menyampaikan nasihat. Barakallahu fikum. Terima kasih Prof. Nurdin. Oke, makasih Terima banyak, kasih Prof. sama-sama Prof. Nurdin. Nah, jazakumullahu khairan. Sangat saya hargai Prof. Nurdin yang baru bergabung. Terima kasih Pak. Silakan. Terima kasih Ustaz. Mungkin saya wakili saja Prof untuk Ya. kita tetap bersama Prof ya. Alhamdulillah, syukran, jazakumullah khairan kepada Ustadz dan kita semua. Marilah kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.